Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Tajudinur, mahasiswa PPG PGSD kategori 1 tahun 2022, kelas 5 kelompok 2, LPTK Universitas Mula Warman Samarinda. Pada hari ini saya akan berbagi best practice atau praktek baik yang sudah saya lakukan di SD Negeri 04 Samarinda Utara. Adapun praktek baik yang saya lakukan adalah tentang pelajaran numerasi atau matematika di kelas 6. Yang saya angkat di sini adalah pelajaran dari bilangan bulat. Karena bilangan bulat ini ada 3 macam, yaitu negatif, nol, dan positif. Dan jika kita hanya menggunakan metode ceramah, ini hasil belajar siswa kemungkinan akan kurang maksimal, sehingga diperlukan beberapa inovasi untuk meningkatkan kemampuan siswa. Yang pertama, situasi di sini yang menjadi latar belakang saya melakukan praktik baik ini adalah hasil belajar siswa yang masih rendah, kemudian juga kurangnya inovasi dan metode guru dalam belajar, sehingga saya mengangkat tentang best practice ini. Kemudian praktek ini penting dibagikan, ini untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dan juga memotivasi diri saya pribadi dan juga menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan guru yang lain. Kemudian yang berperan di sini adalah saya sebagai guru kelas 6 SDN 04 Samarinda Utara. Saya berperan dan bertanggung jawab untuk peningkatan hasil belajar siswa, dan juga saya menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang inovatif sehingga dapat diharapkan meningkatkan kemampuan siswa. Kemudian tantangan yang dihadapi guru adalah yang pertama, bagaimana guru bisa menggunakan media pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman di abad 21 ini. Kita menggunakan IT dalam pembelajaran. Ini adalah PR kita dan tugas kita, yang mana dengan adanya media pembelajaran ini bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, termasuk juga dengan penggunaan alat peraga. Di sini saya menggunakan mister bilangan. Kemudian metode-metode, di sini guru ditantang untuk menggunakan metode yang variatif, tidak hanya ceramah saja. Jadi selain ceramah, kita bisa gunakan metode demonstrasi, kemudian diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Kemudian model pembelajaran. Di sini guru dihadapkan atau diusahakan untuk menggunakan model pembelajaran yang bisa membangkitkan minat peserta didik. Model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah model pembelajaran based learning atau PBL berdasarkan masalah. Untuk di langkah aksi, saya melakukan beberapa langkah dalam best practice ini. Yang pertama adalah pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan adalah PowerPoint, kemudian juga ada alat peraga berupa mister bilangan. Jadi dengan PowerPoint saya menampilkan presentasi di depan dengan proyektor. Kemudian siswa bisa menyimak materi di depan kelas secara langsung, dan mereka lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian alat peraga berupa mister bilangan kita gunakan secara langsung. Siswa bisa memahami angka-angka yang ada, baik positif dan negatif. Kemudian langkah berikutnya adalah pemilihan di sini metode pembelajaran.
Metode pembelajaran yang saya pilih di sini metode pembelajaran campuran dan variatif, di mana tidak hanya menggunakan ceramah saja, ceramah dengan PowerPoint, tapi juga ada metode demonstrasi menggunakan alat peraga, kemudian ada metode diskusi dan tanya jawab dalam kelompok, kemudian juga ada penugasan di sini, hingga dengan beberapa metode ini siswa lebih termotivasi untuk belajar dan juga meningkatnya hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan model pembelajaran. Jadi dalam model pembelajaran ini saya menggunakan model problem based learning berbasis masalah sesuai dengan sintak yang ada. Kemudian siswa juga diminta untuk memecahkan masalah, baik itu di dalam diskusi kelompok maupun dari lembar kerja yang mereka kerjakan. Di sini menggunakan metode PBL. Itulah beberapa aksi yang saya lakukan. Kemudian untuk refleksi dari penggunaan media pembelajaran yang ada, ini siswa lebih termotivasi dalam belajar, kemudian juga siswa lebih memahami materi yang disampaikan. Kemudian untuk respon siswa terhadap pembelajaran best practice yang sudah dilakukan, mereka lebih bersemangat, mereka senang, dan bisa lebih percaya diri, kemudian lebih bisa berinteraksi dengan kelompoknya. Ini salah satu respon yang ada pada siswa. Kemudian untuk faktor keberhasilan, ini tergantung pada dari penguasaan guru, bagaimana bisa menjalankan pembelajaran dengan model dan metode dan media pembelajaran yang ada sedemikian rupa sehingga siswa lebih meningkat hasilnya. Pembelajaran yang dapat diambil dari best practice ini adalah seyogyanya kita sebagai guru bisa menggunakan pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan media, metode, dan model sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, lebih memotivasi siswanya untuk lebih aktif dalam belajar atau berpusat pada siswa, student center. Demikianlah pengantar dari best practice yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa menulis dan membaca karena siapa? Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di kelas ini dalam pelajaran matematika di kelas 6A. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, saya ingin menanyakan siapa yang tidak masuk hari ini? Oh ya. Ada Bagas sama Dara ya. Potom Marisa. Oh ya, 3 orang ya. Yang lainnya itu semua kan? Ya. Reno juga. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa.
Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa tadi ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengingat kembali materi pelajaran yang lalu. Kita belajar tentang bilangan bulat. Nah, selain bilangan bulat, bilangan apa saja lagi yang kalian ketahui? Ya. Ada bilangan pecahan, ada bilangan desimal ya. Nah, itu detektif ya, bagus ya. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini saya sampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami operasi penjumlahan bilangan bulat dengan benar. Nih, perhatikan. Nanti guru akan menjelaskan dengan media PowerPoint yang ada. Untuk selama-lamanya Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yang tangan dulu. Nah, sekarang perhatikan, saya akan menyampaikan materi. Ini ada garis bilangan di sini. Ini yang di tengah ini angka berapa? 0. Terus yang ke kanan ini bilangan apa ini? Bilangan bulat Positif. Yang ke kiri? bilangan bulat negatif. Nah, ini ya. Jadi bilangan bulat itu ada 3 macam. Nih. Sekarang ditambahin 3, berapa? Nah, sama dengan 4 dikurangi 3. Sekarang dari sini ya. Posisinya di mana? Angka 4 ya. Lalu mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Ini angka berapa? 1 ya. Nah, ini kita gunakan dari sebelah bilangan bulat. Nah, sekarang saya ingin memberi kesempatan kepada kalian bertanya. Nah, bertanya kira-kira materi mana yang belum paham, bisa saya jelaskan nanti ya. Angkat tangannya silakan. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghitung bilangan bulat dengan listrik bilangan. Oke. Dari kelompok 1 bertanya bagaimana menghitung bilangan bulat dengan bisa bilangan. Tangan dulu buat yang bertanya ya. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan pertama menggunakan garis bilangan nih ya. Saya sudah siapkan garis, jadi di tengah ini 0 ya, tengah sini 0, yang ke arah sini negatif, yang ke arah sini positif. Nah, jadi kita menghitungnya. Misalnya 4 ditambah min 5, jadi posisi kita 4 di sini, baru 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi 4 ini. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok belajar ya. Nah, ada di sini sudah ada 4 meja ya, sudah ada 4 meja kelompok. Nanti kita bagi nih. Kelompok 1 ada Nur Jazira, Nur Asfia, Fiona, Ayat dan Arum ya. Ketuanya Fiona. Kelompok 2 ada Rafif. Nah, jadi saya akan memberikan tugas kelompok, nanti kalian diskusikan ya. Nah, kalian diskusikan yang kelompoknya, siapkan. Nanti kalau ketua kelompoknya maju ke depan. Oke. Ini soalnya. Lihat. Soal pertama, ini masing-masing semua kelompok kerjakan ya. Nah, soal pertama, berapa hasil dari 9 ditambah min 6?
Soal kedua, berapa hasil dari min 7 ditambah min 3? Soal ketiga, Budi meminjam kelereng Andi sebanyak 14 buah. Setelah menang bermain, Budi dapat mengganti kelereng Andi sebanyak 10 buah. Berapa sisa hutang kelereng Budi kepada Andi? Nah, ini ya. Nah, kalau meminjam berarti dia negatif. Ya. Kalau membalikan berarti positif. Soal keempat, sepotong daging di dalam kulkas bersuhu min 3 derajat Celcius. Setelah 30 menit dikeluarkan dari kulkas, suhunya naik 10 derajat. Berapa suhu daging tersebut sekarang? Nah, jadi dari -3 kemudian naik sebanyak 10 ya. Berapa sekarang suhunya? Ya, silakan kerjakan di kelompok kalian masing-masing, diskusikan ya. Ya, ditulis di lembar kertasnya. Oke. Ya. Dihitung ya. Maka saya berikan waktu 5 menit cukup. 10 ya. Ya, istirahat. Ya, semuanya dikerjakan. Tapi nanti untuk presentasi di kertas ya. Jadi 9 dulu sana. 9. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya 3. Bagaimana kelompok lain? Sama hasilnya? Sama ya? Ada yang beda? Sama ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Nah, kembali ya. Di mana posisinya? 7. Terus min 3. Tambah min 3. Ya, minnya bertambah ya. Dari min 7 kemana? Iya, ke 10. Bagaimana jawabannya kelompok lain? Sama. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Tuh. Dari sini hitung. Ya. Terus sampai 10. Nah, stopnya di angka berapa? 7. Nah, stopnya di angka 7. Ya, jadi kelompok lain sama nggak hasilnya? Sama. Hasilnya berapa? 7 ya. Jawabannya benar. Tepuk tangan lagi ya. Buat kelompok. Ya, sekarang akan mengerjakan soal yang ada di LKPD. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Kalau yang tadi kelompok, kalau sekarang akan saya bagikan ya. Nanti dikerjakan ya. Nah, di sini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada materi hari ini. Silakan dikerjakan. Saya akan bagikan. Kelompok apa ya, Pak? Kalau yang ini individu ya, masing-masing ya. Ini mas kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya. Nah. Ya. Jangan lupa tulis namanya ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah semua? Nah. Ketua kelompoknya telah kumpulkan. Ya. Lalu bawakan ke sini ya. Silakan. Min 8
Berapa hasilnya? 4. Benar nggak? Benar. Ya, tepuk tangan buat Hamdani. Ya. Oke. Itu. Hasilnya berapa? 4. Bagaimana? Betul? Tangan buat Rasid, buat Rasid ya. 56. Lalu min 9. Terus 3 langkah lagi. Berapa hasilnya? Hasilnya min 3. Bagaimana jawabannya? Betul ya, tangan. Oke. Nah, sekarang kita refleksi pelajaran ya. Nah, saya minta dari siswa bisa menyampaikan bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar tentang bilangan. Ya, coba satu orang yang bisa maju. Ya, Rasid, silakan. Bilang ya. Bagaimana Rasid? Senang, Pak. Ya. Apa yang kamu dapatkan pelajarannya? Apa tadi? Matematika. Ya. Menggunakan terbilangan lebih mudah. Ya. Mudah. Dan paham ya? Ya, terima kasih. Selamat buat Rasid ya. Oke. Dari perempuan lagi satu. Ya. Ayo. Dari Ayah. Coba Ayah. Ayo. Sudah, Fiona saja. Ayo Fiona. Kak. Bagaimana menurut kamu pelajaran hari ini? Gimana ya? Pelajarannya sangat asik. Mudah karena sangat dijelaskan. Lagi. Itu aja sih, Ya, Pak. makasih buat Fiona. Ya, tepat ya. Oke. Baik. Sekarang dari saya pelajaran hari ini. Di pelajaran hari ini kita belajar tentang bilangan bulat ada yang 0, positif dan negatif. Kalau yang positif dari 0 ke atas ya. Kalau yang negatif dari bawah 0 ya. Jadi ada bilangan bulat itu ada yang negatif, 0 dan positif. Tinggal bagaimana kita menghitungnya ya. Bilangan bulat itu dalam operasi bilangan gitu ya. Nah, sampai di sini. Apakah kalian sudah memahami semua materi yang saya sampaikan? Ya, alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian ya. Nah, dan jangan lupa nanti kita akan melanjutkan materi berikutnya ya. Di materi berikutnya itu ada tentang perkalian. Ya, bagaimana mengalihkan bilangan bulat ya. Kalau hari ini belahan ya. Nah, nanti perkaliannya bagaimana? Baik. Saya rasa untuk kegiatan hari ini sudah cukup ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan kita nanti bisa kembali di pelajaran berikutnya ya. Di hari apa nanti lagi? Jumat ya. Jumat nanti kita akan belajar lagi melanjutkan materi yang ada ini. Ya. Yang menggunakan media yang ada ya. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin berdoa ya. Baca surah
Al-Asr ya. Oke. Katakan. Saat mari kita berdoa dengan agama dan kebudayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, kita hari ini ya. Sekarang kalian boleh istirahat ya. Nah, sekarang istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Aspioni Rahmadani. Saya sebagai guru di SDN 004 Samarinda Utara, sekaligus juga teman atau rekan kerja dari Pak M. Tajudin. Terkait dengan tanggapan video yang sudah beliau buat dan juga sudah dibagikan ke akun media sosial ya, khususnya di YouTube, saya sangat mengapresiasi terkait dengan pelaksanaan yang beliau PPG kerjakan. Salah satunya adalah terkait dengan video pembelajaran di kelas ya. Utamanya adalah yang bisa saya berikan tanggapan pertama-tama adalah terkait dengan keaktifan siswa ketika saat proses pembelajaran, di mana kita lihat di sana siswa-siswa itu sangat antusias dan sangat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua adalah terkait dengan media dan metode pembelajaran yang sangat tepat sudah dibuat. Bagaimana menggunakan media pembelajaran problem based learning dan juga menggunakan media pembelajaran LCD ya, dengan video dan juga PowerPoint. Nah, di sini memberikan warna tersendiri bagi siswa, ya, di mana mungkin sebelumnya dengan guru yang lain hanya monoton dan ceramah, namun di sisi ini Pak Muhammad Tajudin menggunakan metode dan media yang sangat tepat dan baik saja. Yang ketiga adalah terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Rata-rata, ya, siswa sangat kesulitan untuk mempelajari atau belajar matematika. Nah, di sini ya, tujuan pembelajaran tercapai karena siswa-siswi sangat mudah dan memahami betul materi yang disampaikan, khususnya terkait dengan perkalian bilangan bulat. Terakhir mungkin harapan saya semoga ini menjadi sebuah pembelajaran berharga dan tetap komitmen dan juga tetap konsisten untuk tetap selalu digunakan ke depannya. Dan semoga pendidikan kita makin maju, jaya, dan berguna untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indi Pramesti Revita. Saya mahasiswa Universitas Widya Dharma Mahakam Samarinda, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Tajudin SPD, yaitu dengan video materi pembelajaran matematika. Dari video tersebut, yaitu siswa dapat memotivasi belajar sehingga dapat meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran. Kemudian siswa dapat memahami pemahaman yang telah diajarkan oleh Bapak. Kemudian dalam video tersebut terdapat model dan metode pembelajaran yang sudah inovatif sehingga mengaktifkan siswa dalam pembelajaran sehingga dapat memberikan siswa keaktifan dalam di kelas seperti tanya jawab, seperti menjawab pertanyaan dari guru dan dapat meningkatkan rasa percaya diri kepada teman-teman atau gurunya, seperti dia dapat menjawab pertanyaan di depan kelas dan bisa berbicara kepada teman dan atau umum. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.